Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sejarah kerajaan Mughal di India yang beranggotakan Selvi Riani dan saya sendiri, Zilevera Zara Zunaba. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan dengan materi. Next. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Next. Yang sebelumnya, Sal. Kerajaan Mughal didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng dan dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Sepeninggalnya ayah Babur, yaitu Umar Mirza, ia menggantikannya menjadi penguasa di Fargana. Ekspansinya ke India mulai dengan menundukkan penguasa setempat. Pada saat pemerintahan Ibrahim Lodi sedang dilanda kekacauan dalam pemerintahannya, Daulah Khan, gubernur Lahore, dan Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, sendiri melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Ibrahim Lodi dan meminta bantuan pada Babur untuk merebut Delhi, namun gagal memperoleh kemenangan. Ketidakseriusan Babur menimbulkan kecurigaan di mata Daulah Khan dan Alam Khan, sehingga keduanya berbalik menyerang Babur. Kesempatan ini tidak disia-siakan Babur. Ia berusaha keras untuk mengalahkan gabungan dua kekuatan tersebut. Daulah Khan dan Alam Khan dapat dikalahkan. Lahore dikuasainya pada tahun 1525 Masehi. Dari Lahore, ia terus bergerak ke selatan hingga mencapai Panipat. Disinilah ia berjumpa dengan pasukan Ibrahim, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat, yang pada akhirnya peperangan ini dimenangi oleh pasukan Babur dan Lodi terbunuh. Sejak itu, Babur menguasai India dan mendirikan kerajaan Mughal pada tahun 1526 yang beribu kota di Delhi. Next. Adapun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mughal yaitu yang pertama Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530 Masehi, yang kedua Humayun 1530 sampai 1539 Masehi, yang ketiga Akbar Shah 1556 sampai 1605 Masehi, yang keempat Jehangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kelima Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keenam Aurangzeb atau Alamgir I 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh Muazzam atau Bahadur Shah I 1707 sampai 1712 Masehi. Yang kedelapan Azimushah 1712 Masehi. Yang kesembilan Jihandar Shah 1712 Masehi. Yang ke-10 Fakhrusyar 1713 sampai 1719 Masehi. Yang ke-11 Muhammad Syah 1719 sampai 1748 Masehi. Yang ke-12 Ahmad Syah 1748 sampai 1754 Masehi. Yang ke-13 Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi. Yang ke-14 Syah Alam II 1759 sampai 1806 Masehi. Yang ke-15 Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Yang ke-6 Bahadur Shah II 1837 sampai 1858 Masehi. Next. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Mughal. Next. Masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 dan tiga raja penggantinya yaitu Jehangir 1605
sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Pada masa pemerintahan Akbar, berhasil mengalahkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Akbar menyusun program ekspansi ke banyak wilayah sehingga Mughal menjadi sebuah kerajaan besar. Selain itu, Akbar berhasil menerapkan bentuk politik sulakul atau toleransi universal, yaitu politik yang mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya, tidak dapat dibedakan oleh etnis atau agama. Next. Kejayaan kerajaan Mughal ditandai dengan majunya peradaban di berbagai bidang, diantaranya yang pertama, bidang politik. Politik sulhul kul pada masa Raja Akbar Khan berhasil menyatukan rakyat Islam, Hindu, dan penganut lainnya. Yang kedua, bidang militer. Pasukan Mughal dikenal dengan pasukan yang kuat, terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi menjadi distrik-distrik yang dikepalai oleh Sipah Salar. Yang ketiga, bidang ekonomi, memajukan pertanian yang hasilnya terdiri dari padi, kacang, tebu, kapas, tembakau, dan rempah-rempah. Industri tenun juga banyak diekspor ke Eropa, Asia Tenggara, dan lain-lain. Masa Jahangir, investor diizinkan menanamkan investasinya seperti mendirikan pabrik. Next. Yang keempat, bidang seni. Jahangir merupakan salah satu pelukis terhebat. Mughal juga terkenal dengan ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Di antara bangunan yang terkenal yaitu Benteng Merah, Makam Kerajaan, Masjid Delhi, dan yang paling populer adalah Taj Mahal di Agra. Istana ini merupakan salah satu keajaiban dunia dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang permaisurinya yaitu Nur Mumtaz Mahal yang cantik jelita. Yang keenam, bidang pengetahuan. Shah Jahan mendirikan perguruan tinggi di Delhi. Aurangzeb mendirikan pusat pendidikan di Lucknow. Tiap masjid mempunyai lembaga tingkat dasar yang dipimpin oleh seorang guru. Yang kelima, bidang sastra. Banyak sastra dan dari bahasa Persia diubah ke bahasa India, bahasa Urdu yang dikembangkan di masa Akbar, menjadi bahasa yang banyak dipakai oleh rakyat India dan Pakistan sampai sekarang. Next. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Selviriani. Kepada Selviriani, waktu dan layar kami persilakan. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu masa kemunduran Kerajaan Mughal. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di kalangan keluarga. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di kalangan keluarga kerajaan yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka yaitu Timur Leng yang juga memiliki sifat demikian. Ketika Jahangir menggantikan Abbas I, ia mendapat tantangan dari saudaranya, Khusrau yang juga ingin tampil sebagai penguasa Mughal. Lalu saat Shah Jahan menggantikan Jahangir, giliran ibu tiri beliau yang menentang karena ingin anaknya yaitu Khurram menggantikan Jahangir. Begitupun saat Shah Jahan mulai mendekati ajalnya, anak-anak Shah Jahan diantaranya Aurangzeb, Darasikoh, Sujah, dan Murad Bas saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan di antara mereka akhirnya dimenangi oleh Inggris yang kemudian untuk memperkuat pengaruhnya mendirikan EIC atau East India Company dengan mendatangkan pasukan kerajaan Inggris untuk mengamankan dan menstabilkan wilayahnya.
Kemudian ada faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan ini mulanya dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia yang memperebutkan wilayah Kandahar. Yang pertama, pada tahun 1622 Masehi, daerah ini berhasil dikuasai oleh Safawi. Kemudian yang kedua, pada 1730 Masehi, Nadir Shah dari Safawi menyerbu Mughal. Yang ketiga, ketegangan dengan Afghanistan pada masa pemerintahan Muhammad Shah. Kemudian yang keempat, pada tahun 1748 Masehi, Ahmad Shah berhasil menguasai Lahore. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kemunduran kerajaan Mughal disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu para pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan, yakni pasca kepemimpinan Jahangir Aurangzeb. Kemudian, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Kemudian, konflik internal kerajaan, yakni perang saudara yang berkepanjangan dalam memperebutkan kekuasaan. Kemudian konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah, pemerintah daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Selanjutnya, invasi kerajaan lain, pemberontakan oleh masyarakat Hindu akibat ketidakadilan penguasa, kemudian persaingan ekonomi dengan pihak asing, terutama bangsa barat yakni Inggris. Selanjutnya, yang keempat yaitu hasil-hasil kebudayaan kerajaan Mughal. Yaitu yang pertama, sistem politik dan ekonomi. India sebagai negara merdeka. Dinasti kerajaan Mughal dengan raja pertamanya, Qutbuddin Aibak, telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India dan lepas dari kesultanan di Asia Barat. Sebagai sebuah negara, wilayah kesultanan mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah sejajar dengan masa pemerintahan Asoka. Kemudian, pembagian wilayah kerajaan. Pusat pemerintahan kerajaan Mughal di Delhi, sedangkan dengan sistem provinsi dikepalai oleh Raja Muda. Hal ini karena dibentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Kemudian sumber pendapatan. Pajak atau jizya menjadi salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Sementara untuk orang Islam, zakat merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Pada masa Sultan Akbar, jizya dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Dan pada masa Aurangzeb, jizya kembali diberlakukan. Yang kedua, perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, kasta dihapuskan, sehingga Islam disambut baik, terutama pada kasta. Selain itu juga perubahan kesetaraan gender, upacara sati terus terkikis. Yang ketiga, seni dan bangunan, karya sastra. Pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filosof Abu Fazl yang berjudul Aini Akbari dan Akbarnama. Dan pada Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra mengenai riwayat hidupnya dalam kitab yang berjudul Zuk-i Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Shah Jahan, menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padchahnama. Kemudian dari segi seni bangunan. Pada masa Raja Sultan Akbar meninggalkan berbagai bangunan penting, seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Pada tahun 1636, Sultan Shah Jahan berhasil menguasai dua kerajaan penting, yakni Ahmad Nagar dan Bijapur. Ketika istri Shah Jahan meninggal dunia, Shah Jahan membuat proyek besar makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana. Hal ini untuk mengenang istri tercinta. Bangunan makam tersebut dilengkapi dengan masjid dan taman dengan arsitek tinggi.
Dan pada saat Shah Jahan meninggal dunia, dimakamkan di samping istrinya di Mumtaz Mahal. Shah Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan lainnya seperti Masjid Kami, Istana Shahjahanabad, Masjid Mutiara di Agra, Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore yang arsiteknya perpaduan Persia di India. Sedangkan pada masa Raja Aurangzeb membangun Masjid Badasi di Lahore dan Permusko di Delhi yang bangunannya bernilai arsitek tinggi dan mewah. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.